Kementerian Pekerjaan Umum mendapat jatah anggaran 110,95 triliun pada tahun 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 3 unit kerja dan 1 program prasarana strategis. Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawijaja mengatakan, ada 53 agenda program strategis yang akan dibiayai oleh Kementerian PU menggunakan anggaran 110,95 triliun sepanjang tahun 2025. Melalui paparannya, Endra merinci untuk sektor sumber daya air pada tahun 2025 mendapatkan alokasi 38,42 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 20 unit bendungan serta revitalisasi danau dan situ dengan alokasi 11,47 triliun. Bendungan ini ada yang belum selesai, kita selesaikan dari target 61 bendungan era Presiden Jokowi, baru selesai 53, kita selesaikan. Kemudian kita integrasikan, misalnya bendungan harus lanjut irigasi, ujar Endra dalam acara Bakohumas Kementerian PU Selasa kemarin. Selain itu, pembangunan 10.000 hektar dan rehabilitasi 45.000 hektar jaringan irigasi 5,04 triliun. Pembangunan prasarana air baku kapasitas 1,5 meter kubik per detik 1,46 triliun. Pembangunan pengendali banjir 40 km. Pengaman pantai, Sabodam, dan lainnya sebesar 5,22 triliun. OP infrastruktur, P3TGAI 12.000 lokasi, dan cadangan bencana sebesar 7,38 triliun. Pengadaan tanah 3,88 triliun. Dan dukungan manajemen teknis lainnya termasuk pengendalian lumpur Sidoarjo sebesar 3,96 triliun. Selanjutnya, Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi yang sedikit lebih kecil dari SDA sebesar 37,31 triliun. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan 139 km serta peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan 1.525 km jalan sebesar 16,2 triliun. Selain itu ada pembangunan dan duplikasi jembatan 5.609 meter. Jembatan gantung dan preservasi jembatan 122.568 meter dengan alokasi anggaran 5,99 triliun. Pembangunan flyover atau underpass dan terowongan 336 meter dengan alokasi 93 miliar. Pembangunan jalan bebas hambatan atau tol sepanjang 20,52 km dengan alokasi 7,58 triliun. Preservasi rutin jalan 47.763 km, jembatan 548.513 meter, dan padat karya 24,6 ribu tenaga kerja dengan alokasi 4,36 triliun. Dan dukungan teknis dan manajemen sebesar 3,09 triliun. Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi 11,52 triliun. Alokasi Ditjen Cipta Karya ini jauh lebih sedikit jika dibandingkan tahun lalu. Sebab pada tahun 2025 anggaran Ditjen Cipta Karya tidak ada yang dialokasikan untuk IKN. Rinciannya, alokasi anggaran Ditjen Cipta Karya tahun 2025 untuk pembangunan dan peningkatan SPAM 790 liter per detik, perluasan SPAM 25000 SR dan IBM Pamsimas 600 lokasi 1,54 triliun. Sistem pengelolaan air limbah 65.300 KK. Persampahan 41.500 KK dan IBM Sanimas 1.400 lokasi. LPK 825 lokasi, TPS 3R 100 lokasi 3,59 triliun. Pengembangan kawasan 172,3 hektar. Penataan kawasan pariwisata 2 hektar dan IBM PIS EW 900 lokasi sebesar 1,06 triliun. Bangunan gedung 18.100 meter persegi.
Penataan bangunan dan lingkungan 10 kawasan dengan alokasi anggaran 3,77 triliun. Dukungan manajemen dan teknis lainnya 1,55 triliun. Selanjutnya, sektor prasarana strategis mendapatkan alokasi 21,85 triliun. Akan dialokasikan untuk fungsi pendidikan PHTC pendidikan sekolah dan madrasah 11.420 unit dan rehab dan renov perguruan tinggi 22 unit 21,15 triliun. Juga dialokasikan untuk fungsi permukiman untuk melakukan rehabilitasi renovasi pasar 6 unit. Prasarana olahraga 5 unit dan lainnya 5 unit dengan alokasi 0,64 triliun. Dan dukungan manajemen dan teknis lainnya 0,06 triliun. Nah, itulah informasi Prabowo siapkan anggaran 110,95 triliun bangun 20 bendungan hingga jalan tol baru. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya. Jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih.